Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas UTS Manajemen Investasi dan Portofolio. Kelompok kami yang terdiri dari Dimas Andini, saya sendiri dengan NIM 33300220037 dan teman saya Yati Ariska dengan NIM 33300220035. Presentasi kali ini membahas tentang analisis saham mulai dari bulan September sampai Oktober. Jadi di bulan September ini ada 10 saham yang dipilih, yaitu saham ITMG, GGRM, MKPI, Cuan, SKLT, BBNI, PANI, EDG, AMN, ISAT. Kemudian selanjutnya ini di bulan Oktober. Jadi ini adalah risk and return pada bulan Oktober. Oke, lanjut. Ini risk and return pada bulan September. Kemudian ini adalah pada bulan September, yaitu MKPI senilai dengan jumlah saham yang beredar dan diperdagangkan senilai 0,015, harga saham 20 September yaitu senilai 375 dengan total hutang min 100%, total aset 0. Kemudian AMMN yang jumlah saham yang beredar dan diperdagangkan senilai 0,048, harga saham pada 29 September yaitu senilai 275 dan total hutang min 100%, kemudian total aset 0. Cuan jumlah saham yang beredar dan diperdagangkan senilai 0, harga saham 29 September juga senilai 0, kemudian total hutangnya min 100%, total asetnya juga senilai 0. Kemudian GGRM dengan jumlah saham yang beredar dan diperdagangkan senilai 0,11, kemudian harga saham pada 29 September senilai 300 dan total hutang min 100%, kemudian total asetnya 48675. PANI, jumlah saham yang beredar dan diperdagangkan senilai 0,34 dan harga saham pada 29 September ini senilai 160 dan total hutang senilai min 100%, kemudian total asetnya 0. Baik, dilanjut dengan rekan saya. Silakan, Yati Ariska. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya Andin. Ini untuk Tobins pada bulan Oktober. Kode saham ITMG, jumlah saham yang beredar dan diperdagangkan sejumlah 0,012. Harga saham 30 Oktober 275. Total hutang min 100%. Total aset 4.867. Tobinki 4,72522E min 05. Kode perusahaan GGRM, Gudang Garam Tbk, jumlah saham yang beredar dan diperdagangkan 0, harga saham 30 Oktober 0, total hutang min 100%, total aset 0, Tobinki, kode perusahaan MKPI, nama perusahaan Metropolitan Kencana Tbk, jumlah saham yang beredar dan diperdagangkan 0,015, harga saham 30 Oktober 425, total hutang min 100%, total aset 0. Kode saham Cuan, nama perusahaan Petrindo Jaya Kreasi Tbk, jumlah saham yang beredar dan diperdagangkan 0,035, harga saham 30 Oktober 200, total hutang min 77%, total aset 0. Kode perusahaan SKLT, nama perusahaan Sekar Laut Tbk, jumlah saham yang beredar dan diperdagangkan 0, harga saham 30 Oktober 0, total hutang min 100%, total aset 0. Untuk ROE,
atau laba bersih setelah pajak dibagi ekuitas dikali 100. Laba bersih sama dengan total pendapatan dikurangi total biaya produksi ditambah biaya operasional dan biaya non dikurangi operasional ditambah pajak. Ekuitas sama dengan total aset dikurangi liabilitas dibagi kewajiban. Untuk September ada saham MKPI, AMMN sejumlah 41,518, cuan GGRM 3,3, PANI min 5,564. Untuk bulan Oktober ada ITMG, GGRM, cuan, SKLT, MKPI sejumlah min 1,367. Untuk EPS atau laba bersih dibagi jumlah saham beredar, laba bersih sama dengan total pendapatan dikurangi total biaya produksi ditambah biaya operasional ditambah biaya non dikurangi operasional ditambah pajak. Jumlah saham beredar sama dengan total keseluruhan instrumen investasi perusahaan yang telah dimiliki oleh suatu pihak. Untuk bulan September ada saham MKPI, AMMN 5.895, cuan GGRM 18.181, PANI 85.091. Untuk bulan Oktober ITMG, GGRM, cuan SKLT, MKPI senilai 14.533. Untuk DPR, jumlah dividen tunai perusahaan dibagi laba bersih perusahaan. Jumlah dividen tunai perusahaan sama dengan laba bersih tahunan dikurangi laba tahan. Laba bersih perusahaan sama dengan total pendapatan dikurangi total pengeluaran. Jadi ini untuk portofolio saham AMMN, EDG, ITMG, MKPI, GGRM, SKLT, cuan, BBNI, ISAT, PANI. Baik, sekian presentasi dari saya Yati Ariska dan rekan saya Dimas Andini. Baik, Terima terima kasih. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.